It's not this. Okay. This. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat kesempatan untuk menambah iman kita. Karena berbicara tentang ilmu bukan sebatas berbicara tentang wawasan, bukan hanya sebatas tentang pengetahuan sebagaimana yang mungkin diduga oleh sebagian pihak, tapi ilmu di dalam konsep kita dan konsep para ulama kita adalah iman dan ziyadatul iman, iman dan tambahan keimanan. Sebagaimana yang sudah kita angkat bahwa dulu para ulama kita ketika ngajak kajian itu mereka menggunakan diksi ta'alau nu'min sa'atan, marilah kita tambah keimanan kita sejenak. Mereka menggunakan kalimat itu dan memilih kalimat dan diksi itu dibanding sebatas marilah kita menambah wawasan. Tapi mereka mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, marilah kita sejenak menambah iman kita. Dan itu bukan sebuah diksi kosong. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para orang-orang di generasi terbaik, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, memang ketika pulang dari kajian atau selesai dari sebuah majelis, itu memang imannya bertambah, hadirin. Dan memang mengalami perubahan sebagaimana testimoni dari banyak para ulama. Dahulu orang yang belajar di antara kami itu tidak menunggu waktu yang lama kecuali ada perubahan dari cara bicara, bahkan cara berjalan dalam riwayat. Jadi cara berjalannya aja beda. Samtihi gitu, attitude, karakternya itu jadi beda. Walaupun tentu saja perubahan itu bertahap, tapi nggak nunggu lama untuk melihat adanya perubahan real. Kenapa demikian? Karena iman mereka bertambah, dan begitu iman bertambah semuanya berubah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi lisan itu tergantung iman, jamaah. Itu sebagai contoh. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di majelis, maka itu tanda Allah inginkan kebaikan untuk kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Allah akan buat dia paham, dan Allah buat dia menjalankan ilmunya tersebut. Dan itulah iman itu sendiri. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ketika orang yang mengerti konsep itu beranjak dari sebuah majelis ilmu atau dari sebuah kajian, maka ia pulang bukan hanya dengan, antum pulang dengan apa hadirin? Kalau boleh tahu, selama ini. Ngomong-ngomong, antum pulang gak sih kalau habis kajian? Pulang. Oke, kalau pulang tuh pulang dengan apa? Orang-orang tuh yang benar-benar meresapi kajiannya, mereka tuh pulang dengan harapan. Mereka pulang tuh dengan optimisme. Kenapa? Karena ini bukan tentang duduk di kajian. Ini bukan tentang datang ke masjid. Tapi ini indikator Allah, Rabb saya inginkan kebaikan untuk saya. Itu kan dalam jamaah. Allah inginkan kebaikan untuk saya. Siapa saya? Gitu. Saya banyak dosa. Mungkin tadi pagi kita marah-marah gak jelas di rumah. Mungkin kita melakukan kekhilafan tadi siang. Tapi begitulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia mengampuni kita, Ia memberikan hidayah kepada kita, dan Ia ingin kita mendapatkan kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan buat ia memahami dan mengamalkan agamanya. Ini bukan tentang kajian beberapa, atau bukan sebatas kajian dari jam 5 sampai Isya. Makanya kalau tidak ada keutamaan kecuali keutamaan ini sudah cukup. Makanya banyak dari mereka dulu itu kan walaupun cuma dapat satu hadis itu tapi bahagia aja Pak. Jalan kaki atau berjalan atau menempuh perjalanan 1 bulan hanya untuk dapat satu hadis itu bahagia. Karena cara ngelihatnya tuh beda. Cara ngelihatnya beda. Ini bukan tentang satu hadis. Ini tentang taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tentang Rabb saya memberikan kebaikan untuk saya. Kan beda. Ketika kita kerja lalu bos kita WA kita, satu kalimat saja gitu, beliau bilang jangan lupa makan siang. Gimana perasaan antum? Antum terharu hadirin. Kita terenyuh karena ini bukan tentang satu kalimat gitu. Ini tentang perhatian, ini tentang kebaikan, ini tentang harapan kita bekerja di tempat tersebut. Tapi sekali lagi, siapa di antara kita yang bisa membaca hal-hal tersebut? Makanya membaca apa yang dialami itu penting, dan itu salah satu tugas para Rasul. Yatlu alaihi ayatik, itu kan yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, utuslah Rasul dari bangsa mereka yang salah satu tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatik. Itu Rasul bisa membacakan ayat-ayat engkau kepada mereka. Dan di antara makna ayat-ayat engkau itu ayat-ayat kauniyah, apa yang terjadi. Yang membuat seringkali kita galau, gelisah, hancur itu kan karena kita nggak bisa baca
setiap episode kehidupan kita atau banyak episode kehidupan kita yang sedang kita alami atau yang baru saja kita alami. Akhirnya ketika kita nggak bisa baca, hadirin, kita buruk sangka sama Allah, gitu loh. Kita buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah tuh kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji. Allah, kita lagi kena ujian di pekan ini, kesel kita, terpukul, hancur. Kenapa Anda hancur? Bukan karena masalah Anda pekan ini. Anda nggak bisa baca apa yang terjadi dengan diri Anda di pekan ini. Anda nggak bisa baca, gitu. Begitu nggak bisa baca, buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rusak semuanya, hadirin. Berantakan semuanya. Karena begitu kita buruk sangka kepada Allah, kena kita. Kita terancam ayat wa yu'adzibul munafiqin wal munafiqat. Dan Allah akan mengadab orang-orang munafik yang laki-laki maupun wanita. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna saw'. Apa karakter orang-orang munafik dan orang-orang musyrik? Buruk sangka kepada Allah. Adh-dhannina billahi dhanna saw'. Mereka itu suka buruk sangka sama Allah. Apa yang terjadi? Alaihim dairatus saw'. Maka keburukan itu akan ngiter-ngiter dalam kehidupan mereka aja. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum. Allah laknat mereka. Wa a'addalahum jahannam. Allah persiapkan api neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itulah tempat kembali yang sangat amat buruk. Nah, inilah hadirin yang Allah muliakan. Jadi semoga majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkahi, dan kita bisa mengerti bagaimana membaca setiap yang kita alami, sehingga kita atau apa yang kita alami justru menambah iman kita dan menambah ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu loh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hari ini dan mungkin sampai pekan depan kita akan berbicara tentang beberapa hal tentang bulan Al-Muharram atau serba-serbi tentang bulan Muharram. Karena bulan ini bulan yang sangat mulia tapi kurang mendapatkan perhatian dari banyak kita. Kita nggak ngomongin orang kita nih, gitu. Beda dengan Ramadan, pembahasannya dari Sya'ban, gitu. Bulan Dzulhijjah pun juga sudah banyak yang berbicara tentang itu, alhamdulillah. Nah, sekarang bulan Al-Muharram. Ada banyak hal indah sebenarnya di balik atau di dalam bulan Al-Muharram, tapi kita seringkali nggak paham, hadirin. Seringkali kita tidak nggak. Padahal ada hal-hal yang kalau kita renungkan, kalau kita tadaburkan, maka akan menambah iman kita secara signifikan dan akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dan ini pun dibahas para ulama. Gitu, bukan kita ngulik-ngulik sendiri, bukan. Yang akan kita angkat adalah apa yang sudah diangkat oleh para ulama kita. Di antaranya tentu saja Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi ada banyak hal yang bisa diangkat dari bulan Al-Muharram. Dan mari kita mulai dengan sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadits riwayat Muslim, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil ladzi ta'dunahu al-Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fardhi qiyamul lail. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang kalian namai Al-Muharram atau yang bernama Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Adalah qiyamul lail. Ini adalah salah satu hadis yang sangat identik dan tidak bisa dipisahkan dengan bulan Al-Muharram. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Puasa di bulan Al-Muharram. Hadirin Allah muliakan, sebatas hadis ini saja, ini sudah membuat bulan Muharram itu begitu spesial dan secara otomatis akan disikapi dengan spesial juga oleh umat. Dan hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa bulan ini adalah bulannya berpuasa. Dan apa yang dimaksud dengan puasa di dalam hadis ini dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa yang dimaksud puasa di dalam hadis ini adalah puasa sunnah mutlak gitu loh. Puasa sunnah mutlak. Jadi yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah dan khususnya puasa sunnah mutlak. Makanya dijelaskan sebagian para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Rajab, at-tatawul mutlaq bis-shaum fa hadza afdaluhul muharram kama anna afdala tatawil mutlaq bis-shalah qiyamul lail. Puasa sunnah mutlak itu paling afdal dikerjakan, paling utama dikerjakan di bulan Al-Muharram. Sebagaimana salat sunnah mutlak itu yang paling afdal adalah qiyamul lail. Dikerjakan di malam hari. Maka hadirin Allah muliakan, ini adalah waktunya kita berpuasa. Sehingga puasa yang ditekan atau yang hendaknya dikerjakan oleh umat bukan hanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu yang terbaiknya di bulan Muharram, hadirin. Nanti kita sedikit sebutkan. Tapi nggak perlu nunggu tanggal 10 untuk berpuasa. Ini hari-hari ini itu hari-hari berpuasa. Dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Jadi hadirin Allah muliakan, ini waktunya kita berpuasa dan hidupkan hari-hari kita dengan berpuasa. Dan kita tahu bersama-sama bahwa semua amal ibadah termasuk puasa yang dikerjakan di bulan Al-Muharram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa demikian?
karena masuk ke dalam bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan keutamaan bulan haram adalah setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah puasa. Oleh karena itu saran kami di bulan Al-Muharram ini kembali kita mengingat dalil-dalil tentang keutamaan puasa dan esensi dari puasa, agar kita tertrigger, agar kita tercambuk untuk semangat berpuasa sunnah di bulan ini. Dan bagi yang masih punya hutang puasa Ramadan atau puasa wajib, silakan qadha di bulan ini, karena ini bulannya atau waktunya berpuasa. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan ini di bulan ini. Dan berbicara tentang puasa, hadirin sekalian, kata para ulama, as-siyamu sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Rabbnya. Makanya Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadah anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Kalau puasa, kata Allah, itu untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Aku yang akan langsung memberikan pahala untuk dia. Sebagai pesan bahwa puasa sangat spesial, sangat intimate dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mengatakan illa shaum fa innahu li. Puasa itu untukku. Padahal kita tahu bersama-sama bahwa semua ibadah itu harus kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu puasa. Fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Ini adalah ibadah yang sangat intimate. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita isi hari-hari ini dengan berpuasa. Bagi yang sudah yang belum selesai hutangnya, bayar hutang pada bulan ini. Dan yang sudah clear, perbanyaklah puasa. Puasa sunnah mutlak. Niatnya apa? Puasa sunnah mutlak. Kalau puasa hari Senin, niat puasa hari Senin. Nanti masuk hari Selasa, niat puasa sunnah mutlak di bulan Al-Muharram. Nanti Rabu, niat puasa sunnah mutlak di bulan Muharram pada saat hari. Nanti Kamis kita niatkan puasa Kamis, terus demikian. Bahkan kita tahu bahwa sebagian ulama untuk khusus bulan Al-Muharram, mereka bilang silakan berpuasa dari awal sampai akhir. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan sengaja dibolongin agar tidak disamakan dengan Ramadan. Itu penting. Jadi perbanyak puasa, dan perbanyak puasa. Dan kembali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang sangat direkomendasikan adalah puasa. Karena itu sir bainal abdi wa rabbi, itu intimate antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan innahu taraka syahawatihi wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena ia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya semata-mata untuk diriku. Allah tuh senang hadirin ketika kita puasa itu. Kenapa? Karena kita tuh meninggalkan syahwat kita. Kita meninggalkan makanan yang kita sukai, makanan favorit atau minuman yang biasa kita minum ketika tea morning atau coffee break. Itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah senang sekali jamaah. Maka ini momennya untuk kembali. Oleh karena itu sekali lagi tolong baca ayat-ayat atau hadis ini tentang keutamaan puasa sehingga kita tercambuk untuk memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram mumpung masih di awal-awal. Oh tapi berarti aku ketinggalan dong, kemarin nggak puasa, hari ini nggak puasa. Ya nggak apa-apa, kita masih punya cukup waktu, kita
masih punya cukup waktu. Kita masih, mungkin weekend ini susah, kita bisa start Senin, lalu Selasa, lalu Rabu, dan seterusnya. Tapi jangan lepaskan. Ini momen besar. Dan jangan nunggu 10 hari, tanggal 10, kecuali kita memang nggak bisa, kita nggak mampu, kondisi kita nggak memungkinkan. Oke, itu silakan tunggu di tanggal 10. Tapi bagi kita yang mampu, berbanyak puasa, hadirin. Ditambah lagi kita akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sudah mulai langka dan tidak populer, atau dalam bahasa ininya as-sunnah mahjurah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrahu ma'an amila biha min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang mulai langka, tidak familiar, jarang dikerjakan orang, dia hidupkan kembali, maka dia dapat pahala. Dia akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi dia mendapatkan pahala amalan tersebut, dan dia mendapatkan pahala dari misi yang lain, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Lalu dia akan mendapatkan pahala apabila ada orang yang terinspirasi olehnya, sehingga orang itu mengerjakan hal yang sama. Misalnya karena kita berpuasa, akhirnya anak-anak kita awalnya mereka nggak ada, sisi rumah tuh nggak ada yang puasa, hadirin. Tapi ketika kita mulai berpuasa 1-2 hari pertama, orang rumah nggak ngeh gitu loh, tapi setelah itu mereka ngeh gitu, tiba-tiba misalnya jam 5:30, jam 6 kok ada piring kotor di dapur gitu loh. Oh, ternyata mereka ngeh kita itu sahur gitu loh, dan nggak cuci piring gitu. Penekanannya di situ. Karena kalau sahur kita cuci piring nggak ketahuan gitu loh. Ini udah sahur nggak cuci piring lagi. Akhirnya nanya, mungkin istri kita tanya, atau misalnya anak-anak tanya, ini ada apa? Terus biasanya kita makan siang bareng anak-anak misalnya di hari Ahad, ini enggak. Oh, ternyata ini sunnah Nabi SAW. Akhirnya mereka tertarik puasa gitu loh. Nah, itu kita dapat pahala anak kita tuh. Itu kalau anaknya 1, hadirin. Kalau anaknya 14, luar biasa, hadirin. Kita dapat pahala 14 orang gitu loh. Jadi itu baru dari keluarga inti, belum nanti tetangga gitu loh. Anak tetangga main ke rumah kita, terinspirasi. Anak tetangga sebelah kiri ribut sama bapaknya, kabur ke rumah kita, melihat kita sahur, terinspirasi. Akhirnya banyak yang ngikutin gitu. Itu dapat pahala besar. Nah, ini saatnya kita amalkan, hadirin sekalian. Makanya mumpung di awal, hidupkanlah sunnah Nabi kita SAW. Hidupkanlah sunnah Rasulullah SAW. Perbanyak puasa. Karena sayang untuk dilewatkan. Dan ulama mengatakan, kita tahu bahwa sebagian para salaf itu berpuasa di bulan-bulan haram, berpuasa di bulan-bulan al-haram. Dan ulama mengatakan bahwa afdhalus siyamil ashhuril al-haram siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik berpuasa sunnah atau sebaik-baik puasa sunnah di bulan-bulan haram adalah berpuasa di bulan al-muharram. Gitu. Sebaik-baik puasa sunnah di bulan haram, ini agak tricky ya. Bulan haram, bulan al-muharram gitu. Bulan haram itu apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al-muharram, dan Rajab. Nah, sebaik-baik 4 bulan itu untuk berpuasa bulan al-muharram. Perbanyak puasa. Itu poin. Poin yang berikutnya, jamaah sekalian Allah muliakan,
perlu kita ketahui bahwa kita tahu bersama bahwa 4 bulan haram ini empat bulan yang istimewa, 4 bulan yang istimewa. At-Taubah 36 gitu. Lalu disebutkan Rasulullah SAW. Nah, perlu kita ketahui bahwa setelah ulama mengatakan 4 bulan ini 4 bulan yang istimewa, lalu mereka berbeda pandang bulan apakah yang paling istimewa dari 4 bulan haram. Setelah mereka sepakat Dzulqa'dah itu istimewa, Dzulhijjah itu istimewa, Al-Muharram itu istimewa, Rajab itu istimewa, sebagaimana bulan Ramadan jelas sangat istimewa. Nah, mereka khilaf tuh. Mereka berbeda pandang. Bulan apa yang paling istimewa di antara 4 bulan haram ini? Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa yang paling istimewa adalah bulan Al-Muharram, sebagaimana pandangan Al-Hasan dan sebagian para ulama yang lain. Dan dalil mereka cukup kuat. Nabi kita alaihi salatu wassalam ditanya dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Sa'altun Nabi SAW ayal laili khair. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, momen malam apa sih yang terbaik? Gitu. Ini kan malam nih. Di bagian manakah dari malam hari yang menjadi bagian malam terbaik? Wa ayul ashhuril afdal, dan bulan apa yang terbaik? Lalu Nabi SAW menjawab, khairul laili jawfuh, sebaik-baik malam itu di tengah malam, khususnya menjelang sepertiga malam terakhir. Wa afdalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahul muharram, dan sebaik-baik bulan adalah bulan yang kalian namakan al-muharram, atau yang kalian sebutkan al-muharram, sebaik-baik bulan. Dan yang dimaksud sebaik-baik bulan dijelaskan dalam riwayat lain, bahwa Nabi SAW mengatakan wa afdalus syuhur ba'da syahri Ramadan al-Muharram, dan sebaik-baik bulan setelah Ramadan adalah al-Muharram. Ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami. Jadi maksud sebaik-baik bulan adalah setelah Ramadan. Nah, dalil-dalil ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan haram teristimewa. Terlepas sekali lagi ada perbedaan. Sebagian mengatakan yang paling istimewa bulan Dzulhijjah. Saya tidak mau masuk ke dalam pembahasan ini terlalu panjang. Yang saya ingin tekankan adalah kalau kita semangat beribadah di bulan Dzulhijjah, maka kita pun hendaknya bersemangat beribadah di bulan Al-Muharram. Betul, Al-Muharram tidak punya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah misalnya, tapi bulan Muharram punya keutamaan yang spesial. Betul, bulan Al-Muharram tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Ramadan dengan rukun Islam yang keempatnya, atau bulan Dzulhijjah dengan rukun Islam kelimanya. Ramadan punya puasa dan Dzulhijjah punya haji. Tapi sekali lagi, sabda Nabi SAW di atas itu menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat spesial. Sangat spesial. Dan hendaknya kita maksimalkan, khususnya 10 hari pertama. Kenapa demikian? Karena Abu Uthman An-Nahdi itu pernah menyampaikan, kanu yu'azzimun thalatha asyarat, al-ashr akhira min Ramadan, wal ashr al-awwal min Dzulhijjah, wal ashr al-awwal min Muharram.
Dahulu mereka memuliakan dan mengagungkan 3 dimensi waktu. 3 dimensi waktu atau 3 waktu. Yang pertama 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan yang ketiga 10 hari pertama Al-Muharram. Jadi kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, bahwa dahulu itu orang-orang, para ulama itu memuliakan, mengagungkan 3 waktu. Yang pertama tadi apa? 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang ketiga 10 hari pertama Al-Muharram. Siapa yang mengatakan itu, hadirin? Abu Uthman An-Nahdi. Tahukah kita siapa beliau rahimahullah ta'ala, dan siapa yang dimaksud beliau dahulu itu? Hadirin Allah muliakan, Abu Uthman An-Nahdi bukan orang sembarangan. Beliau digelari Al-Imam, Al-Hujjah, Syekhul Waqt. Beliau digelari Al-Imam, Hujjah, dan beliau bagian dari apa, hadirin sekalian? Beliau di era siapa? Di era, ini pilih ya, di era Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau Imam Syafi'i? Coba. Oke, anak kerucutkan deh. Beliau di era Imam Malik atau Imam Syafi'i? Kalau dikerucutin lagi nggak? Beliau berada di era Imam Malik atau Imam Syafi'i? Coba, yang Imam Malik angkat tangan. Masya Allah. Yang Imam Syafi'i? Ya Allah, yang lain apa deh? Apa mau antum hadirin sekalian? Absen, Masya Allah. Ternyata wawasan antum luas ya, hadirin. Karena beliau bukan di era Imam Malik dan Imam Syafi'i, bukan. Hebat, mayoritas ngerti ternyata ini loh. Anak harus ekstra hati-hati mulai dari sekarang. Anak berhadapan dengan bukan orang sembarangan ini loh. Beliau siapa? Kibarut tabi'in. Alim. Beliau mukhadram, muammar. Gitu. Beliau masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Beliau mengambil ilmu dari siapa? Dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi, Hudzaifah bin Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat-sahabat besar hadirin. Usama bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Jadi ketika beliau mengatakan dahulu atau orang-orang sebelum kita, beliau dalam posisi kibarut tabi'in. Itu berarti para sahabat. Jadi para sahabat memuliakan 10 hari pertama Al-Muharram, sebagaimana para sahabat memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana para sahabat memuliakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Abu Uthman Nahdi bukan orang sembarangan, sebagaimana antum sudah tahu tadi. Luar biasa, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, kalau kita, jadi betul di 10 hari ini tidak ada Lailatul Qadar misalnya, sebagaimana 10 hari terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi mungkinkah para sahabat memuliakan sebuah waktu ngasal tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan? Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Mungkin memang tidak sama, tapi seringkali kita jomplangnya terlalu parah hadirin. Marginnya itu terlalu jauh antara
semangat kita beribadah di 10 hari terakhir dan di 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan semangat kita beribadah di 10 hari pertama Al-Muharram. Padahal Abu Uthman Nahdi mengatakan demikian. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, pentingnya kita memaksimalkan hari-hari ini. Maksimalkan 10 hari maksimalkan bulan Al-Muharram, khususnya di 10 hari pertama Al-Muharram, dan tentu saja secara spesifik berpuasa di hari Ashura yang kita akan tekankan ba'da salat maghrib insyaallah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan sebelum kita salat maghrib, dan insyaallah kita akan lanjutkan ba'da salat maghrib. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan bahwa di antara hal yang hendaknya kita tekankan adalah memaksimalkan hari ke-10 dari bulan Al-Muharram dengan berpuasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau ditanya tentang puasa Yaumi Ashura, berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yawman yataharra fadlahu 'ala al-ayyami ila hadzal yawm wa hadha syahr. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di sebuah hari di mana beliau benar-benar berusaha mendapatkan keutamaan hari tersebut dibanding hari-hari yang lain kecuali di hari ini, maksudnya hari Ashura, wa hadza syahr, dan di bulan Ramadan. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa aku nggak pernah lihat Rasulullah SAW begitu berjuang, begitu semangat berpuasa untuk mendapatkan keutamaan di hari tersebut kecuali berpuasa di bulan Al-Muharram, maaf, di tanggal 10 di bulan Al-Muharram, yaitu Ashura. Dan di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan itu bulan Ramadan, kalau satuan hari, kata Ibnu Abbas, menurut pengalaman beliau dan testimoni beliau, itu di tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Jadi maksimalkan 10 hari pertama ini, khususnya di tanggal 10 kita berpuasa. Dan Nabi kita SAW ketika ditanya tentang puasa Ashura oleh seseorang, sebagaimana dalam hadis Muslim, beliau menyampaikan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap Allah menghapuskan dosa-dosa setahun ke belakang. Setahun ke belakang. Jadi pahala atau keutamaan puasa Ashura diantaranya adalah menggugurkan dosa selama satu tahun.
selama satu tahun. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kesempatan besar bagi kita, hadirin Allah muliakan. Dan menariknya, kita tahu dalam keterangan hadis-hadis yang sahih dalam hadis Bukhari dan Muslim, itu disampaikan tentang puasa Asyura. Fakuna ba'da dzalika nasumuhu, gitu. Kami dulu itu berpuasa di hari Asyura. Wa nusawwimu sibyanana as-sighar, dan kami kondisikan agar anak-anak kecil kami pun berpuasa. Jadi bukan orang dewasa dulu, para sahabat, tapi anak-anak kecil dikondisikan puasa tanggal 10 Al-Muharram. Wa nadhhabu ila al-masjid fa naj'al lahum al-lu'bah min al-ahad. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'taynahu iyyaha hatta yakuna 'inda al-iftar. Lalu kita bawa mereka ke masjid. Lalu kita kasih mainan. Kalau mereka nangis, lapar gitu loh, itu kita sibukkan mereka dengan mainan tersebut. Dalam riwayat, fa idza sa'aluna ta'ama a'tainahum lu'bah. Kalau mereka minta makan, ngerengek minta makan, kita kasih mainan, gitu loh. Kita kasih mainan. Nulhihim, gitu loh. Sehingga kita sibukkan anak-anak kita, sehingga mereka lupa. Mereka lapar, hatta yutimu saumahum, sampai mereka selesaikan sampai maghrib, gitu loh. Gitu. Ya persis kayak antum, gitu. Anak ini kasih gadget, gitu, tapi motifnya beda, gitu. Kita nggak mau direpotin anak, jadi kasih gadget lah, kasih mainan segala macam. Tapi dulu para sahabat bukan nggak mau disibukkan, itu untuk mengalihkan perhatian mereka biar nggak lapar, dan bisa selesaikan puasa sampai maghrib, gitu. Dan di waktu yang sama mereka punya waktu untuk bermain dengan anak-anak, punya waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka dan seterusnya. Makanya apa kata mereka? Kami bawa mereka ke masjid, gitu. Jadi anak-anak nggak ditinggalin, gitu loh. Jadi aku benar ya Pak Ustadz ya, kalau aku tuh kasih gadget aja sama wifi gratis. Kita terus aku tinggalin dalam kamar. Bukan, mereka bawa ke masjid. Mereka ajak anak-anak ke masjid, itu riwayatnya. Jadi ini menunjukkan betapa, yang pertama, betapa pentingnya puasa Asyura. Bahkan sama anak-anak kecil dilatih demikian. Dan yang kedua, bagaimana mereka mendidik anak-anak untuk berpuasa. Bagaimana mereka mentarbiyah anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Bahkan itu tadi, artinya banyak di antara kita ketika mendidik anak-anaknya berpuasa, begitu anak-anaknya merasa lapar, lalu anaknya diajarin mengibarkan bendera putih, udah nyerah aja, lalu dibuatin makanan lah, telur dadar lah dan seterusnya. Tapi para sahabat dulu, begitu anaknya merasa lapar, nggak disuruh fight lagi, dan dialihkan perhatian, disuruh main lah, diajak ke inilah, diajak bicara lah, dikasih mainan, agar mereka lupa. Hatta yutimu saumahum, sampai mereka menyelesaikan puasa mereka di hari tersebut. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengikuti sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di tanggal 10 bukan hanya kita saja yang berpuasa, tapi ajak anak-anak berpuasa. Ajak anak-anak berpuasa. Karena itu yang dipraktikkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi sekali lagi, jamaah yang Allah muliakan, ada banyak hal yang belum kita kerjakan di bulan Al-Muharram di tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun lalu apalagi. Nah, tahun ini harus beda. Tahun ini harus benar-benar ditekankan, dan tetap ikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, dan kita dengar keterangan para ulama kita. Itu yang harusnya kita lakukan pada
bulan Al-Muharram di tahun ini. Dan alangkah baiknya apabila kita tidak hanya berpuasa di tanggal 10, tapi kita juga berpuasa di tanggal 9. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, la in baqaitu ila qabil asumanna, kalau aku masih hidup di tahun depan maka aku akan berpuasa di tanggal 9. Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, kalau tahun depan aku masih atau kami masih hidup maka kami akan berpuasa tanggal 9, tapi kepada Allah beliau wafat sebelum tahun depan di bulan Al-Muharram. Jadi ini bisa dikatakan keinginan Nabi SAW yang belum terwujud. Pertanyaannya bagaimana respon kita sebagai umat yang mengaku mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hadirin, ada banyak anak itu merenovasi rumahnya di kampung, padahal mereka nggak tinggal di kampung dan nggak ada rencana tinggal di kampung, dan kakak adik mereka nggak ada yang tinggal di kampung lagi. Tapi kenapa direnovasi? Ketika ditanya, Mas, kenapa renovasi rumah di kampung? Itu cita-cita ayah, cita-cita ibu. Tapi kalau Allah keburu meninggal, saya tuh terpanggil untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Lalu bagaimana dengan umat ketika mendengar nabinya alaihi salatu wassalam menyampaikan, la in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi, kalau aku hidup di tahun depan di bulan Al-Muharram maka aku akan berpuasa tanggal 9. Jadi ini hal yang penting, hadirin yang Allah muliakan. Maka berpuasalah di tanggal 9 dan 10, dan kalau bisa maksimalkan banyak berpuasa di bulan Al-Muharram, bukan tanggal 9 dan 10 saja. Tapi sekali lagi ini yang puasa yang ditekankan di bulan ini. Dan kita tahu bersama-sama bahwa hari Asyura adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah hancurkan Fir'aun. Itu di bulan atau di hari Asyura. Dan insya Allah kita akan bahas tentang hal ini di pertemuan yang akan datang. Tapi secara singkat saja agar kita semakin semangat untuk berpuasa hari Asyura, maka yakinlah bahwa ini hari yang spesial, hari di mana Allah mengangkat bendera tauhid dan Allah jatuhkan kesyirikan dan ikon kesyirikan dunia, yaitu Fir'aun. Dan ini memberikan spirit kepada kita bagaimana ini adalah harinya para ahli tauhid, harinya para ahli ibadah, harinya orang-orang yang komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, harinya syiar. Maka ini bukan hanya sekedar berpuasa sendirian atau berpuasa di tengah-tengah keramaian, tapi ini adalah hari yang sangat fenomenal, hari yang luar biasa, dan hari yang dimuliakan oleh banyak pihak dan umat terdahulu. Dan apakah kita mau menjadi bagian dari sejarah atau kita hanya menjadi penonton pada tanggal 10 Al-Muharram tahun ini? Dan hadirin Allah muliakan, sekali lagi berpuasalah dan perbanyak amal ibadah di bulan Al-Muharram. Bahkan sebagian para ulama-ulama klasik itu berpuasa Asyura walaupun mereka sedang safar, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abu Ishaq, seperti Az-Zuhri. Jadi mereka berpuasa walaupun mereka sedang safar. Lalu mereka ditanya, kok kenapa kan lagi safar gitu, Ramadan aja ada rukhsah berbuka, kenapa anda ini kan nggak, ini bukan puasa wajib, ini bukan puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT, ini kan puasa sunnah. Apa jawab para ulama tersebut? Ramadan lahu iddatun min ayamin ukhar. Di bulan Ramadan Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, fa iddatun min ayamin ukhar. Anda bisa ganti di waktu yang lain, Anda bisa qada. Wa Asyura yafut, kata mereka. Tapi puasa Asyura, kalau kita nggak puasa
maka tidak ada dalil atau tidak ada nas yang mengatakan hal yang sama. Jadi kalau bulan Ramadan jelas ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Tapi kalau Asyura enggak, yafut kata mereka. Jadi bayangkan mereka tetap bela-belain puasa walaupun sedang safar. Dan nama-nama besar diriwayatkan, Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Abu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhuma wa rahimahum. Oleh karena itu dan itu juga disampaikan oleh Imam Ahmad annahu yusamu Asyura fi safar, bahwa puasa Asyura tetap dikerjakan ketika sedang safar. Itu yang dikatakan oleh beliau. Maka manfaatkan. Dan bagi ibu-ibu atau wanita yang sedang haid, sekali lagi, kalau kita dari awal sudah bertekad puasa Asyura dan haid, maka kita tetap dapat pahalanya karena kita punya niat, punya tekad dari awal. Dan bagi yang qadarullah berhalangan, mungkin sakit dan seterusnya, maka sekali lagi insya Allah dia juga dapat pahala hari tersebut, karena sekali lagi dia sudah bertekad, dia sudah berniat, tetapi dia terhalang dengan kondisi yang diakui oleh syariat. Dan kalau dia bisa lakukan, kasih makan orang yang berbuka. Kita tahu kaidahnya bahwa man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Sekali lagi, ini hari-hari yang indah, hari-hari yang spesial. Ini adalah satu dari 4 bulan haram. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Hasan mengatakan ini bulan haram terbaik di antara 4 bulan haram secara keseluruhan. Itu mungkin secara 10 hari pertama kalah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tapi bulan itu bukan hanya 10 hari, bulan itu sampai 29 atau 30. Dan bagaimana penekanan tentang masalah puasa di bulan ini, lalu bagaimana adanya 10 hari pertama di bulan Muharram yang dimuliakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, lalu juga bagaimana adanya hari Asyura, hari kemenangan salah satu hamba Allah terbaik, Nabi Musa ulul azmi minar rusul, dan kehancuran ikon dari kesombongan, ikon dari kesyirikan, ikon dari kekufuran, yaitu Fir'aun. Maka hendaknya kita muliakan sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam dan para sahabat memuliakannya. Dan poin yang berikutnya, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, bahwa hadirin Allah muliakan, dengan kita memaksimalkan bulan Al-Muharram, dengan kita memaksimalkan bulan Al-Muharram, itu berarti kita kita memiliki start yang bagus di tahun 1445 Hijriah. Start yang bagus di tahun 1445 Hijriah. Dan start yang bagus itu penting. Hadirin, kita lemah, kita banyak kekurangan, kita banyak terjatuh dalam kekhilafan, kita labil. Kalau kita nggak bisa sapu bersih selama 12 bulan, maka dijelaskan sebagian para ulama, setidaknya pegang dan perjuangkan beberapa bulan, dan diantaranya adalah Dzulhijjah dan Al-Muharram selain Ramadan. Kenapa demikian? Karena keunikan, kalau Ramadan nggak perlu diragukan lagi, tapi Dzulhijjah dan Al-Muharram adalah pembukaan dan penutupan. Makanya kata Al-Hafidh, faman shoma syahra dzulhijjah siwal ayyamil al-muharram,
siyamuha minhu wa shamal muharram faqad khatama sanata bi ta'ah wa iftataha bi ta'ah. Barang siapa yang memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah dan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram, maka ia telah menutup sebuah tahun dengan ketaatan dan dia membuka sebuah tahun dengan ketaatan. Fayurja an tuktaba lahu sanatuhu kulluha ta'ah. Dan orang yang seperti itu diharapkan akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang punya track record yang baik dalam tahun tersebut. Fa inna man kana awwalu amalihi ta'atan wa akhiru ta'atan fa huwa fi hukmi man istaghraqa bi ta'ah ma bainal amalain. Karena ada sebuah kaidah di dunia para ulama, barang siapa yang start amalnya atau start perjalanannya ketaatan dan akhir dari perjalanan atau amalnya ketaatan, maka dia dihukumi seperti orang yang menyapu bersih perjalanan itu dengan ketaatan. Mabainal amalain. Ada sebuah hadis, tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Namun walaupun ada sebuah hadis yang dilemahkan, tapi ada dalil-dalil lain yang menekankan masalah ini. Di antaranya, masih ingat surat Al-Ahzab? Apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Perintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ayat berikutnya apa? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di dua waktu khusus. Bukratan. Apa arti bukratan? Awal hari, pagi. Wa asila. Apa arti asila? Akhir hari, sore. Padahal hadirin, ayat ke-41 sebenarnya sudah cukup. Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Dan tasbih bagian dari zikir. Tapi kenapa Allah tekankan? Kenapa ada ayat ke-42? Untuk menekankan dua waktu tersebut. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di awal hari dan di akhir hari. Awal, akhir itu harus dipegang jemaah. Pertanyaannya, siapa yang bisa berpikir, berapa persen di antara kita bisa bertasbih berzikir setiap detik dalam sebuah hari? Hadirin, kita bukan Nabi kita SAW yang berzikir setiap waktu. Kita ada lalai, kita ada lupa, kita ada emosi, kita habis. Tapi Allah mengatakan pegang awal hari dan pegang akhir hari. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan ini daily, ini setiap hari. Kita harus bermain demikian. Makanya kenapa para ulama dari dulu menekankan zikir pagi petang, zikir pagi petang, zikir pagi petang, zikir pagi petang. Karena itulah awal dan akhir. Itulah awal dan akhir. Itulah awal dan akhir. Lalu di waktu malam, kenapa sekali lagi ba'da maghrib dan isya kita diminta untuk jangan tidur ba'da maghrib sampai isya, beribadah, berzikir. Lalu akhir malam prime time hadirin, waktu sahur prime time. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang beriman di waktu sahur itu akhir malam, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana hidup kita itu, sadar atau tidak sadar, di-set oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga waktu awal dan waktu akhir. Begitu. Waktu awal dan waktu akhir. Dan semua demikian. Sunnatullah dalam hidup itu demikian. Sunnatullah dalam hidup demikian. Waktu start dan waktu akhir
akhir itu sangat penting gitu. Semua secara ini demikian. Antum yang hobi otomotif misalnya, F1, MotoGP, yang paling menentukan itu di mana? Start dan akhir udah. Gitu. Start sampai mereka lomba untuk memperebutkan start nomor 1 itu mereka lomba loh. Gitu. Dan akhir. Antum yang suka bola itu yang paling krusial itu di mana? Awal, akhir udah. Gitu. Kalau kesebelasan kesayangan antum di menit 5 menit pertama udah kalah 4-0, udah matiin aja udah gitu. 4-0 kalau udah selesai, secara umum selesai. Kan begitu cara berpikirnya. Itu konsep hidup hadirin. Makanya ini pentingnya Al-Muharram. Coba kita evaluasi kenapa mungkin tahun lalu kita tahun kemarin kayaknya kita nggak perform, tahun sebelumnya nggak perform. Coba lihat Al-Muharram bagaimana, lalu lihat Dzulhijjah bagaimana. Itu 2 hal, itu 2 bulan yang sangat penting, dan itu ditekankan para ulama. Tapi kita lupa, karena sekali lagi perform 12 bulan, siapa yang mampu hadirin sekalian? Perform 12 bulan, siapa yang bisa? Mungkin ada 1-2, tapi menuntut semua orang harus tampil luar biasa 12 bulan. Tapi coba startnya dijaga. Dan start itu bekal. Gitu. Start yang baik itu bisa membantu kita mengatur ritme sebuah perjalanan. Dan akan membantu kita untuk tetap berada di level yang baik, bahkan terbaik, kalaupun ada kelalaian dan ketergelinciran pada saat di perjalanan. Kalau hadirin mengikuti balap motor atau lomba lari, lalu di start hadirin punya margin dengan nomor 1 nih, lomba lari, marginnya 15 menit gitu loh, dengan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, antum bisa buat margin 15 menit gitu. Kalau misalnya di tengah jalan ada tukang nasi uduk dan antum bisa makan 5 menit aja, kira-kira masih aman nggak posisi antum? Masih aman. Oke, antum beli lagi tempe orek, aman nggak? Antum nama bakwan 2, masih aman gitu. Karena margin antum 15 menit gitu loh. Gitu. Di tengah jalan ada tukang ketoprak, bisa gitu loh. Makan 5 menit ketoprak, 5 menit gitu. Buatnya 3 menit, masih 8 menit. Saya masih punya waktu 7 menit. Habis ketemu tukang torok, ketemu es kelapa muda, pesan lagi, bang 1 bang, 3 menit gitu loh. Pakai sendawa segala macam, masih menang, masih dapat 2 menit lagi. Kenapa? Antum punya start yang bagus. Start itu penting. Ini 12 bulan ke depan nggak mudah hadirin. Dan sekali lagi, setelah bulan Muharram kita tidak bertemu bulan mulia lagi kecuali di Rajab. Ini nggak mudah. Pasca Al-Muharram ini tidak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, maksimalkan. Jaga bulan ini. Jaga bulan ini. Karena sekali lagi ini tidak mudah. Lihat bagaimana cara pandang para ulama dan bagaimana rahmahnya agama kita. Allah tahu kita nih terbatas hadirin. Allah tahu kita nih lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. An-Nisa 28. Maka untuk memudahkan kita untuk bertahan, kita nggak dituntut tampil perfect, enggak. Tapi tolong jaga beberapa waktu, jaga beberapa bulan, dan diantara bulan pertama, bulan terakhir Ramadan gitu. Itu menentukan, sangat menentukan. Khususnya ketika kita laqadarullah melakukan kekhilafan, kekurangan atau kegelinciran di hari-hari berikutnya. Tapi ketika kita punya start yang bagus dan istimewa, itu akan membantu kita. Itu akan membantu kita. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan yang terakhir hadirin Allah muliakan, yang terakhir pembahasan
kita kali ini, para ulama ketika membahas Al-Muharram, mereka mengingatkan tentang kepulangan haji. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bagi jamaah yang sudah pulang dari haji, atau yang haji tahun lalu, atau 2 tahun lalu, atau 3 tahun yang lalu, maka ingatlah bahwa para ulama di bulan Al-Muharram seperti Al-Hafidh Ibn Rajab itu menekankan tentang kepulangan haji. Dan ini menarik sekali karena sebagian orang yang haji tahun ini itu struggling di hari-hari ini. Kayak ada sebagian orang yang pulang haji itu seperti anak ayam kehilangan induknya, bingung dia gitu. Atau mengalami penurunan iman yang drastis, kehilangan atmosfer ketika di Mekah, ketika di Mina, ketika di Arafah, ketika di Musdalifah, ketika di Jamarat dan seterusnya. Mereka kembali berhadapan dengan real life, dengan kehidupan real. Maka para ulama menekankan lagi, ingat gitu, ingat apa yang Anda kerjakan pada saat itu. Dan begitu juga bagi yang haji tahun lalu, haji 2 tahun yang lalu, kembali ingatlah gitu apa yang kita minta di Arafah, hadirin. Dan bagi yang belum haji, semoga Allah undang untuk mengerjakan ibadah haji di tahun-tahun depan. Dan ini momentum untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sekali lagi khususnya bagi yang haji tahun ini atau haji yang tahun lalu dan 2 tahun, sekali lagi perlu mengingatkan bahwa Al-Muharram adalah momentum untuk kita semua, khususnya momentum bagi orang yang pulang haji. Nggak mudah memang. Ini bukan Arafah tanggal 9. Ini bukan Musdalifah malam ke-10. Ini bukan Mina tanggal 8, malam ke-11, ke-12 dan ke-13. Ini bukan Jamarat. Ini bukan Masjidil Haram. Ini bukan pada saat Tawaf Ifadah. Ini kembali ke kehidupan normal, kembali ke rutinitas. Oleh karena itu, kalau kita tidak benar-benar memperjuangkan haji kita di tahun ini atau tahun lalu atau 2 tahun lalu, maka kita bisa gagal mendapatkan haji yang mabrur. Karena sekali lagi, indikator kuat haji kita mabrur adalah perubahan kita pasca haji. Indikator kuat kita mendapatkan haji yang mabrur adalah perubahan diri kita pasca haji. Al-Hasan pernah ditanya, apa ciri-ciri haji yang mabrur? Kata beliau, an yarji az-zahidan fid dunya ragiban fil akhirah. Ketika dia pulang ke tanah airnya, ke kampung halamannya, mindsetnya adalah zuhud terhadap dunia. Hatinya itu tidak tertawan oleh dunia, dan dia ingin mendapatkan kehidupan akhirat, terlepas dia miskin atau kaya. Dan sekali lagi hadirin Allah muliakan, bahwa haji yang diterima adalah haji yang mengundang amal-amal soleh ketika dia pulang ke tanah air, yang membuat dia berubah. Oleh karena itu bagi yang haji, sekali lagi tahun ini kembali ingat lagi apa yang kita minta di Arafah. Putar kembali memori kita, hadirkan atmosfer wukuf pada 9 Dzulhijjah kemarin. Hadirin, belum sampai 1 bulan kita wukuf di Arafah, belum sampai 1 bulan kita mabit di Musdalifah, belum sampai 1 bulan kita tawaf ifadah, belum 1 bulan kita sa'i dari Safa Marwah, belum sampai 1 bulan kita lempar jumrah Aqabah gitu. Syaitan terjumun, kata Nabi SAW. Anda melempar syaitan, kata Nabi SAW. Belum sampai 1 bulan kita menunjukkan permusuhan terhadap syaitan, lalu kita tersungkur pada hari-hari ini, kita terjatuh pada hari-hari ini, seakan-akan kita nggak pernah berangkat haji, dan seakan-akan kita tidak pernah merasakan sebuah perjalanan paling fantastis yang pernah ada di muka bumi ini, perjalanan yang paling mewah, yang paling mahal dan yang paling tua, perjalanannya para nabi dan rasul, perjalanannya orang-orang soleh. Hadirin Allah muliakan, perjuangkan haji kita, perjuangkan haji kita. Ingat lagi apa yang kita sampaikan. Hadirin, mayoritas orang atau orang yang naik haji tahun ini itu rambutnya aja belum kembali normal hari ini. Lalu kenapa sudah terjatuh dalam maksiat? Kenapa sudah lalai di ini? Bagaimana kita memperjuangkan haji kita? Jangan sampai perjuangan kita di haji tahun ini, khususnya atau haji tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, selesai begitu saja.
Hadirin, kita berdoa kepada Rabbul Alamin. Air mata ini menetes coba. Lalu kita dipilih, diundang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji tahun ini. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Dari jutaan atau miliaran orang Islam, nggak semua orang bisa haji. Ada banyak orang berusaha haji tahun ini tidak berhasil. Ada banyak orang yang berusaha haji tahun ini dia tidak bisa berangkat. Ada banyak orang yang sudah berangkat tapi dia tidak bisa wukuf di Arafah. Dia sakit, dia wafat dan seterusnya. Lalu bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, di hari-hari ini ulama menekankan coba kembali hadirkan memori itu, dan jadikan memori itu bukan hanya kenangan, bukan hanya pengalaman yang diceritakan, tapi itu booster keimanan, itu modal kita menatap masa depan, itu komitmen baru kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ucapan atau khutbah Rasulullah SAW di wukuf, pada saat wukuf di Arafah, kullu amrin jahiliyin mawdu'un tahta qadamai hadha. Setiap urusan jahiliyah, dosa-dosa kita yang telah lalu, itu diletakkan di bawah kakiku ini pada saat wukuf di Arafah. Setelah selesai wukuf dan kita pulang ke tanah air, seharusnya kita tidak mengulang pola hidup kita yang lalu, seharusnya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan kita yang lalu, seharusnya kita menjadi sosok yang berbeda. Bukankah Nabi kita SAW mengatakan bahwa man hajja, barang siapa yang haji walam yarfuth walam yafsuq, dan dia tidak melakukan kefasikan dan rafat, raja'a ka yaumi waladathu ummu, maka dia pulang dalam kondisi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka sekali lagi hadirin Allah muliakan, perjuangkanlah kejujuran kita di perjalanan yang sangat indah tersebut. Dan setiap orang punya memori masing-masing, setiap orang punya kenangan masing-masing, setiap orang punya keindahan masing-masing, karena haji adalah perjalanan yang sangat intimate dengan Rabbul Alamin, dan sayang untuk dilepaskan begitu saja. Ingat, syaitan tidak akan tinggal diam. Syaitan akan berusaha menghancurkan ibadah-ibadah kita, apalagi yang kita kerjakan di Arafah, di Mina, di Musdalifah, di Masjidil Haram. Maka sekali lagi kembali ingat lagi, kembali konsolidasi lagi, kembali tenangkan jiwa kita, dan kembali muhasabah diri lagi. Dan bagi yang belum haji, maka perjuangkan hadirin sekalian. Hidup ini hanya sekali. Lalu kita nggak pernah melakukan perjalanan yang sangat fenomenal, perjalanannya para nabi dan rasul. Haji bukan hanya syariat Rasulullah SAW. Haji adalah syariat Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan undang manusia untuk mengerjakan ibadah haji, yaitu kerijalan. Maka orang-orang beriman akan berusaha berangkat haji walaupun hanya berjalan kaki. Mereka nggak peduli lagi, mereka nggak peduli hotel di mana, mereka nggak peduli ini. Orang-orang punya iman, mereka akan berusaha menggunakan semua cara yang halal, walaupun aneh, walaupun orang pikir nggak masuk akal. Yaitu kerijalan, orang akan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, atau naik unta yang kurus, yang nggak proper, yang nggak layak. Tapi kalau itu bisa dilakukan dan itu halal, dia akan lakukan itu. Apa tujuan mereka? Coba baca ayat kedua, liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada mereka, kebaikan-kebaikan dan manfaat yang Allah suguhkan kepada mereka. Kata para ulama, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan diantara kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang naik haji, apa kata sebagian para ulama tafsir, mereka akan menyaksikan ridho Rabb-nya kepada mereka. Allahu Akbar. Di sana orang akan menyaksikan bagaimana Rabb-nya ridho kepada dia. Tidakkah kita ingin menyaksikan hal-hal seperti itu? Hadirin yang Allah muliakan, haji terlalu indah untuk dideskripsikan, haji terlalu indah untuk diceritakan. Haji harus dialami hadirin, haji harus dialami. Kecuali kalau kita nggak mampu. Tapi benarkah kita nggak mampu? Atau selama ini kita lalai? Hadirin, orang-orang itu adalah tempat ngumpulnya para ahli Quran, para ahli ibadah, para ahli qiyam, para ahli tahajud, para ahli zikir. Lalu kita nggak mau menjadi bagian dari mereka.
kita nggak mau jadi bagian dari sejarah. Liyashhadu manafi'a lahum. Anda akan untuk menyaksikan bagaimana Allah ridho kepada Anda. Allah ridho kepada Anda, hadirin. Bukankah itu tujuan hidup kita? Agar Allah meridhoi kita. Kita yang pendosa, kita yang banyak kesalahan, kita banyak kekurangan. Apa yang kita inginkan kecuali Rabb kita yang punya surga dan punya neraka, ridho kepada kita. Dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, apalagi yang dikhawatirkan? Apalagi yang akan diblok, apalagi yang akan digagalkan, apa yang lagi yang akan dihancurkan? Allah ridho kepada kita, jemaah sekalian. Liyashhadu manafi'a lahum. Kita ke sana bukan untuk mencari perhiasan dunia, kita ke sana bukan untuk mencari titel untuk kita banggakan di manusia. Kita ke sana liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan bagaimana Allah ridho kepada hambanya, ridho kepada pendosa seperti kita. Tidakkah kita ingin menyaksikan itu? Tidakkah kita ingin, kenapa banyak misal pencinta bola ingin menyaksikan langsung pertandingan sepak bola di Piala Dunia langsung di stadion? Kenapa banyak pencinta olahraga ingin datang ke stadion untuk menyaksikan langsung, padahal itu bisa di sosial media, itu bisa di YouTube. Menyaksikan ridho Allah itu nggak bisa di sosial media, nggak bisa di YouTube, nggak bisa Anda harus datang ke sana. Lalu Anda kumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dalam hati ini ada teriakan, kita katakan, ya Allah saya datang, ya Allah, ya Allah saya datang, saya penuhi undanganmu. Sebuah kebanggaan, sebuah rasa haru bahwa manusia dan makhluk sekerdil kita diundang oleh Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ard, Robnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Robnya surga mengundang kita dengan segala ketidakperformanya kita selama ini, dengan segala dosa-dosa kita selama ini, dengan segala kekurangan kita selama ini. Oh, itu luar biasa, jadi itu nggak bisa dibandingkan. Maka sekali lagi jangan berpikir musim haji selesai maka selesailah asa kita. Perjuangkan, apalagi di negeri kita nggak mudah untuk haji. Orang harus tunggu bertahun-tahun. Kalau kita nggak start sekarang, kapan lagi kita mau berangkat? Perjuangkanlah haji, hadirin, rukun iman. Sebagian ulama khilaf mana ibadah terbaik, mana ibadah terindah. Terjadi khilaf antara sholat dengan haji. Sebagian seperti Al-Qadhi Husain mengatakan haji adalah ibadah terbaik. Bukan meremehkan sholat, tapi dalam haji ada sholat, tapi di dalam sholat tidak ada haji. Dan kenapa haji terbaik? Karena semuanya digunakan, hadirin, semuanya difungsikan. Haji adalah ibadah harta, ibadah fisik, ibadah pikiran, ibadah hati, semua bergerak. Dan itu keindahan yang luar biasa. Keindahan, antum harus saksikan, antum harus rasakan sendiri bagaimana wukuf di Arafah, antum harus saksikan sendiri bagaimana manusia itu berjalan dari Arafah ke Muzdalifah, bagaimana manusia tidur di Muzdalifah dan lalu mereka bangkit satu demi satu ketika subuh, seperti Yaumul Mahsyar, seperti hari kiamat, bagaimana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu luar biasa. Oleh karena itu, hadirin sekalian, perjuangkanlah haji. Dan di bulan Al-Muharram para ulama menekankan masalah haji untuk mengingatkan orang yang sudah berangkat dan yang baru pulang, dan memberikan motivasi lagi bagi orang yang belum berangkat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, semoga Allah memberikan kita haji yang mabrur bagi orang yang berangkat haji, dan semoga Allah memudahkan keinginan kita untuk naik haji di tahun-tahun ke depan. Dan perjuangkan, dan karena nggak akan nyesal, hadir, demi Allah nggak akan nyesal. Itu perjalanan terindah dalam kehidupan anak manusia. Nggak ada yang bisa mengalahkan atmosfer Arafah, Muzdalifah, Mina dan Masjidil Haram di hari-hari haji. Itu adalah puncak dari kenikmatan perjalanan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.